Ya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul pada hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab tentang Yesus dan perempuan Samaria. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, silakan duduk adik-adik. Ya, adakah adik-adik yang mengalami sakit dalam sepanjang minggu ini? Mungkin orang tua atau keluarga yang lain? Ya, tidak ada ya. Banyak hal yang membuat kita bisa mengalami keadaan buruk, tapi kita percaya Tuhan pasti selalu menjaga dan memelihara kita. Karena itu kita perlu untuk selalu berserah kepadanya, memohon perlindungannya. Mari kita bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara responsorial. Yang bertabulasi keluar akan dibacakan oleh perempuan dan bertabulasi ke dalam akan dibacakan oleh laki-laki. Di bawah judul Bahagia Orang Saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang mendeguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, lilin pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Shalom. Shalom. Nah, masih ada yang memberi jawaban shalom dari room. Baik, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Kami sadar
bahwa kami sering lupa berdoa mengandalkan kuasa-Mu dan lebih mengandalkan kemampuan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini sungguh menuntun kami untuk selalu mengandalkan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Oke. Yang on kamera cuma, Ibu lihat loh, Ibu Dahlia lihat dari sini. Elvan, Glory Rapi, yang lainnya gelap gulita. Siapa itu Marcelina Rantesituru? Kamaya ya. Yang lainnya kena gempa bumi ya, gelap semua. Oke, tidak apa. Beda ya kalau anak Indria kecil, adik-adik, wih semua buka on kamera, mereka senang. Tapi kalau anak besar remaja, kayaknya malu-malu kucing. Oke deh, tidak apa. Baik, yang penting telinganya yang dipasang, ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini, Ibu tanya dulu, air, tahu air kan? Dengar suara Ibu ya, air. Kecil suaranya ya. Kecil. Kecil suaranya. Dengar suaranya? Sudah. Terdengar jelas ya. Oke, baik. Ibu ulang. Adik-adik tahu air ya? Di rumah pasti banyak air, berlimpah air kan di rumah? Kira-kira air itu bagi kehidupan kita sangat kita butuhkan tidak? Dibutuhkan. Dibutuhkan sekali. Digunakan untuk apa saja itu, Gavin? Memasak, mandi, minum. Apalagi nak? Mencuci baju. Iya kalau ibu ya, Ibu Dahlia sebagai ibu rumah tangga sangat membutuhkan itu untuk memasak ya. Mamanya juga di rumah, mamanya adik-adik juga begitu untuk memasak, untuk kita mandi ya. Kalau kita tidak ada air, pusing enggak ya kalau di rumah tidak ada air? Pusing ya. Apalagi kalau airnya tinggal sedikit, mati air. Aduh, stres kita. Mandi sama mamanya selalu dibatasi. Dikata mamanya, mandinya cukup 2 gayung ya. Kita irit air. Jadi air itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ya. Terus ini ibu ada pegang air. Nih lihat nih. Ini air apa? Air minum ya. Jangan lihat mereknya. Ini air minum. Airnya jernih. Kalau adik-adik habis beraktivitas, berolahraga, entah habis melakukan perjalanan yang jauh, kira-kira yang dibutuhkan apa? Air? Minum ya? Air minum ya? Hah? Elvan? Ya. Apa jawabannya? Kita membutuhkan air ya, minum untuk melegakan tenggorokan kita ya. Supaya tidak haus lagi. Nah, baik, kita kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Ketika itu, Yesus dan murid-muridnya ya sedang mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea. Perjalanan dari Yudea ke Galilea. Kemudian di pertengahan jalan Yesus beserta dengan murid-muridnya singgah atau mampir di Samaria ya. Yesus beristirahat di Sikar dekat sumur Yakub. Sementara murid-murid Yesus pergi ke kota nih
mencarikan makanan ya. Karena habis dari perjalanan mereka harus butuh makan, butuh minum. Nah, Yesus beristirahat di pinggir sumur Yakub, sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Saat Yesus sedang beristirahat di pinggir sumur, ada seorang perempuan Samaria, ya. Perempuan Samaria ini dia tidak disebutkan siapa namanya, tapi hanya dibilang perempuan Samaria. Kemudian dia datang ke sumur itu untuk menimba air, ya. Dia mengambil air di sumur itu, menimba, di mana saat itu ada Yesus sedang duduk beristirahat. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dia berkata seperti ini, "Bu, boleh aku minta minum?" Ya seperti itu ya, kalau kita sedang melakukan perjalanan, kalau kita istirahat entah di mana ya, kita selalu bilang boleh minta minumnya. Nah seperti itu juga Yesus, dia beristirahat, dia mengatakan kepada perempuan Samaria, "Bu, boleh aku minta minum?" Lalu perempuan Samaria itu menjawab, ya jawabnya seperti ini, "Tuan, orang Yahudi," ini perempuan Samaria tidak tahu ya, belum tahu kalau itu adalah Yesus atau Mesias ya. Dia belum tahu. Jadi perempuan ini berkata seperti ini, "Tuan, orang Yahudi, saya orang Samaria. Mengapa Tuan minta minum dari saya?" katanya. Sebab ya orang-orang Yahudi itu dia tidak akur dengan orang Samaria. Jadi sebagaimana bahwa orang Yahudi itu tidak mau memakai cangkir dan juga mangkuk yang dipakai oleh orang Samaria. Karena mereka menganggap bahwa mereka itu orang najis. Karena itulah perempuan itu heran dengan permintaan Yesus. Dan lalu mereka berdua ini Yesus beserta dengan perempuan Samaria itu terjadilah sebuah percakapan ya, percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Lalu bercakap-cakap, Yesus berkata demikian kepada perempuan itu. "Kalau orang minum air sumur ini," katanya ya, Yesus bilang, "kalau orang minum air sumur ini, maka ada waktunya dia akan haus lagi. Tetapi saya," kata Yesus, "saya punya air dan kalau orang meminumnya tidak akan haus lagi." Wah, apa ya maksud Yesus seperti itu? Dia mengatakan kalau orang minum air dari sumur itu, dia akan merasa haus terus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia punya air dan kalau orang meminumnya tidak akan haus lagi. Mendengar hal itu, perempuan Samaria itu penasaran. Ya, dia penasaran dan mau meminumnya. Maka ia meminta air tersebut kepada Yesus, ya, kepada Yesus. Dan Yesus mau memberikan air itu, tetapi perempuan itu harus lebih dulu mengakui dosanya. Nah, perempuan Samaria itu mau meminta air dari Yesus, ya. Tetapi Yesus berkata bahwa perempuan itu harus terlebih dahulu mengakui dosanya. Dan juga perempuan itu harus menyesal karena dosa-dosa yang ia telah perbuat. Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, begini, kepada perempuan Samaria itu, "Pergilah, panggil suamimu dulu, lalu datang ke sini." Perempuan itu menjawab, dia bilang seperti ini kepada Yesus, "Aku tidak mempunyai suami," dia bilang, "karena 5 orang sudah menjadi suamiku," dia bilang ya, ini perempuan tadi, perempuan Samaria, "dan yang sekarang ini hidup dengan saya ini bukan suami saya," itu kata perempuan Samaria ya. Nah, tetapi terus sambil perempuan itu tertunduk malu karena perbuatannya yang jelek itu, ketahuan Yesus yang baru pertama kali dia temui, ia lalu berkata, "Tuan, rupanya engkau ini seorang nabi." Nah, perempuan Samaria itu mengatakan bahwa
Dia sudah mengakui, dia sudah mulai mengakui, merasa bahwa Yesus yang bercakap-cakap dengan dia di pinggir sumur ini adalah seorang nabi. Mengapa? Karena kok Yesus kan tidak pernah bertemu dengan perempuan Samaria ini, ya. Karena dia berbeda, dia perempuan dari Samaria dan Yesus orang Galilea. Terus dikatakan gini, dia tidak pernah bertemu kan, tapi kok Yesus tahu siapa itu perempuan dan dia memiliki suami 5 orang, bahkan dia masih memiliki lagi 1 orang suami yang tidak mempunyai ikatan pernikahan, ya. Berarti dia sudah melakukan dosa. Jadi tahu Tuhan Yesus. Nah, setelah itu lalu Yesus mengajarkan kepadanya supaya perempuan itu percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengajarkan pula bahwa menyembah Tuhan dengan benar itu haruslah dari hati yang sungguh-sungguh. Jadi melalui percakapan itu, perempuan itu mengetahui bahwa Yesus yang ada bersama dengan dia ini adalah Mesias. Sehingga ia pun segera pergi mengabarkan berita itu kepada orang-orang sekampungnya. Kemudian meminta Yesus untuk tinggal beberapa waktu di tempat mereka, dan Yesus tinggal di kampung itu selama 2 hari. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, apa sih cerita? Apa yang menjadi maksud daripada cerita kita siang hari ini? Ya, perempuan Samaria yang berdosa, yang akhirnya dia tertunduk malu karena karena Yesus mengetahui segala dosa atau perbuatan yang ia telah lakukan. Ya, jadi adik-adik bahwa Tuhan itu sudah lebih dahulu ya mengetahui kita apa yang ada di isi kepala kita, apa yang ada di isi hati kita. Sebelum kita berucap, Tuhan sudah tahu kalau kita memiliki hati yang jahat, hati yang iri hati, dengki, cemburu, apalagi suka membantah, memberontak. Ya, sebelum kita melakukan hal itu Tuhan sudah tahu apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, seperti halnya perempuan Samaria, ya, dia yang berdosa, dia membutuhkan air, yaitu Yesus. Karena Yesus itulah sumber air hidup, ya. Yesus itu adalah sumber air hidup. Seperti tadi perumpamaan di awal, kalau kita haus, kita minum air sebanyak apapun, oke. Saat itu kita agak lega, tapi selanjutnya selang beberapa lama lagi kita merasa haus dan haus terus. Tetapi ketika kita ya sebagai anak-anak Tuhan yang terus tetap mengandalkan Tuhan, terlebih lagi kita mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka dan kita memberlakukannya itu di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sekarang sekolah minggu sudah ada grup ABA, ayo baca Alkitab, ya. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah sebagai penuntun dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, Tuhan akan menuntun kita, Roh Kudus akan menuntun kita yang tadinya mungkin ya kita mau melakukan suatu hal yang tidak baik, tetapi karena kita dengan tuntunan Roh Kudus, kita yang rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, Tuhan akan mengubah ya, mengubah kita. Ya, firman Tuhan itu untuk mengubah kita untuk menjadi hidup yang baik ya, yang tadinya kita hidup tidak baik, kita terus diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, untuk air yang bersumber dari Kristus, itulah yang dapat melegakan orang yang haus. Ya, kita ini semua haus akan apa? Kita haus akan firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, ya.
Bukan hanya kita sekedar membaca, setelah itu selesai. Tapi bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi seperti tema hari Minggu ini dalam ibadah hari Minggu dewasa tadi, bahwa kita mau jadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kita baca setiap hari bisa terus bertumbuh. Kan ada perumpamaan tentang bagaimana firman itu yang tumbuh di bebatuan, tumbuh di pasir, tapi kita harus harus tumbuh di tanah yang subur sehingga terus bertumbuh dan bertumbuh iman kita. Nah, jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, seperti halnya perempuan Samaria yang sudah menyadari akan kesalahannya, akan dosanya, sehingga ia kembali menjadi seorang perempuan yang menyadari akan segala kesalahannya dan ia kembali menyembah kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi seperti itu juga adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang belum mengenal Allah secara nyata, dia akan haus dan terus akan berusaha memuaskan kehausan itu dengan berbagai cara. Ya seperti halnya perempuan Samaria yang berdosa itu, dia meresponi tawaran Yesus dengan kerinduan hatinya yang tepat. Begitu jugalah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya terhadap pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita serta memampukan kita senantiasa dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Dan yang menjadi pokok cerita pada hari ini, Yesus sumber air hidup, ya. Yesus sumber air hidup. Itulah yang menjadi pokok cerita kita pada siang hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Sudah menemukan semua Alkitabnya? Oke, Glory sudah, Glory rapi. Yang gelap-gelap? Sudah buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 26. Karena Glory rapi dibacakan buat kita semua. Ayat 1 sampai 26 ya. Iya, benar. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26 yang berjudul percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timbah dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Dia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Amin. Terima kasih Adik Glory Rapi sudah membaca firman Tuhan untuk kita semua. Yang lain sudah menyimak ya dan mengikuti dalam hati. Oke, jadi cerita kita pada siang hari ini, tadi pokok ceritanya, Yesus adalah air sumber hidup. Yesus sumber air hidup dan cerita kita tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub ya. Baik, terima kasih, kiranya Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita yang serta akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dan kita akan lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Baik adik-adik kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama
menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sungguh luar biasa ya adik-adik firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian Bersyukur, bersyukur dan Allah itu baik. Ya, kembali lagi dengan Ibu Dahlia, kita akan naikkan doa syukur dan doa syafaat. Ada yang mau didukung dalam doa? Adik-adik yang di rumah? Semua sehat? Oh, tidak ada suara. Oke, kita akan naikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di siang hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu senantiasa kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang Engkau telah perdengarkan bagi kami. Hamba menyadari ya Tuhan, firman-Mu yang hamba sampaikan tidaklah sempurna, tetapi kami meyakini dan percaya bahwa di bawah tuntunan Roh Kudus akan memampukan dan membuat kami mengerti untuk memahami firman Tuhan pada siang hari ini. Materaikan firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami selaku anak-anak Tuhan bukanlah hanya menjadi pendengar setia saja Tuhan, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur bahwa melalui ibadah kami pada siang hari ini, kami selaku anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan, biar itu boleh dapat dipakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan secara khusus dalam lingkup sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Berkat Tuhan yang masih banyak pada kami, bahkan pada orang tua kami, Tuhan juga kiranya Engkau memberkati. Biar dan ajar kami Tuhan untuk menggunakannya dengan penuh bijaksana, semua itu ya Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan orang tua yang masih mengusahakannya juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa
buat anak-anak kami, bahkan guru-guru sekolah minggu, atau juga anggota jemaat kami di Jemaat Efrata Bontang, yang saat ini dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami memohon Tuhan tilik mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Bahkan perawatan dari keluarga ataupun dari tim medis di rumah sakit. Kiranya semua itu ya Tuhan boleh membawa kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam duka cita. Seperti yang kami alami di lingkup sekolah minggu, secara khusus Tuhan telah panggil salah seorang guru sekolah minggu kami yang terbaik, yaitu almarhum Ibu Puspitawati Enci Pangloli. Tuhan telah panggil di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah suami dan anak, bahkan orang tua. Bahkan kami selaku guru-guru sekolah minggu, kami sangat kehilangannya Tuhan. Tetapi kami meyakini dan percaya bahwa saat ini Ibu almarhum atau Kakak Enci telah ada bersama-sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa selalu menguatkan kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan jemaat Tuhan, dan secara khusus suami dan juga anak terkasih dan juga orang tua. Hiburkan ya Tuhan, serta kuatkanlah kami semua ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat Kakak Christine Patasik, yang bersamaan juga ya Tuhan. Tuhan telah panggil ayah terkasih di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka Tuhan, bahkan di tengah-tengah jemaat. Tuhan juga kiranya Engkau menguatkan dan menghiburkan Kakak Christine Patasik bersama dengan orang tua dan saudara-saudara terkasih, bahkan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan semua itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami meyakini dan percaya bahwa orang-orang yang kami kasihi telah ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak sekolah minggu kami di Jemaat Efrata Bontang. Tuhan jaga dan peliharakan kehidupan mereka, baik yang ada bersama-sama dengan mereka di kota Bontang ini, maupun yang jauh terpisah dari mereka karena pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua, anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungi selalu ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan secara khusus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, dan juga pekerja gereja, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Jemaat Efrata Bontang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, para pelayan-pelayan di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Karuniakan hikmat bagi kami, bahkan kesetiaan bagi kami ya Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Selama nafas kehidupan ini, Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Tuhan, berkati kami juga dalam rumah tangga kami masing-masing, bahkan dalam bangku sekolah, yang masih sekolah, Tuhan kiranya juga memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu mulai dari balita, anak kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua dalam keseharian mereka, dalam permainan mereka, bahkan dalam bangku sekolah mereka, sekalipun saat ini mereka masih sekolah secara online. Tuhan, dimanapun mereka beraktivitas, lindungi dan jaga selalu mereka semua ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, bahkan secara khusus virus corona ini ya Tuhan. Lindungilah anak-anak kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat kehidupan kami dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kami menjalani aktivitas kami dalam 1 minggu ini, Tuhan akan terus tetap menjaga dan memeliharakan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa kami juga buat Om Koster
yang terus tetap setia juga di dalam melayani, dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk peribadahan di tempat ini. Jaga dan peliharakan dan karuniakan selalu kesehatan baginya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berdoa buat dunia ini ya Tuhan, secara khusus Kota Bontang yang saat ini virus corona masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, pulihkan negeri kami ini ya Tuhan, dan secara khusus Kota Bontang ini ya Tuhan, sehingga kami selaku anak-anak Tuhan boleh bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan negeri kami ini dan secara khusus Kota Bontang ini dari virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang saat ini telah mengangkat tugas pelayanan baik dari ibadah balita kecil maupun kelas besar remaja, baik sebagai pelayan firman, sebagai pemimpin liturgos, pemain musik, singer, semua yang kami pergunakan saat ini Tuhan, pelayanan ini biarlah boleh berkenan dan semua itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, sebentar serangkaian ibadah kami ini selesai, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong Engkau tuntun dan sertai kami dalam perjalanan, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki. Tibakan kami penuh selamat di rumah kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami di kelas anak besar remaja yang saat ini dalam 1 minggu kemarin sampai hari ini ada yang bersuka cita karena atas pertambahan usia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, seperti adik kami Rayata, adik kami Angel, adik kami Quinsa. Terima kasih buat pertambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi ketiga adik terkasih kami ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh merasakan sukacita ini atas pertambahan usia bersama dengan keluarga. Terus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi anak-anak yang taat, setia dan takut akan Tuhan. Begitupun juga kami semua anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir dalam ibadah online saat ini. Tuhan juga kiranya memberkati mereka semua, biar mereka semakin terus mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka semakin terus mencintai firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami yang sudah bermohon kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, untuk aktivitasnya hari ini yaitu kakak akan memberikan kuis dan adik-adik yang bisa menjawab silakan dibuka mikrofonnya. Yang nomor 1, di manakah perjanjian bangsa Israel diadakan? Ini kuisnya dari cerita minggu lalu ya adik-adik. Pertanyaan nomor 1, di mana perjanjian bangsa Israel diadakan? Ya. Sebut nama siapa? Gavin ya? Oh, Rayata. Untuk nomor 2, perjanjian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan Tuhan? Ya, Glory silakan. Saat beribadah hanya kepada Tuhan. Ya. Nomor
Nomor 3, apakah simbol atau tanda perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan? Ya, Glory lagi. Silakan Glory. Yang sudah, maaf kakak, yang sudah gantian. Oh ya, Iya. gantian. Silakan. Ulangi pertanyaannya Kak Prini. Oh. Nomor 3, apakah simbol atau tanda perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan? Batu. Ya. Mesbah. Nomor 4, apa pokok cerita minggu lalu? Tara, Kak. Perjanjian Sikem, Arven. Oh ya. Betul. Rara. Oh ya. Arven yang menjawab tadi, Kak. Pokok ceritanya, kalau judul ceritanya oke. Pokok ceritanya? Pokok ceritanya perjanjian Sikem, betul. Oh iya Yang dah. nomor 5, terdapat dalam kitab apa cerita minggu lalu? Terdapat dalam kitab apa cerita minggu lalu? Grace. Ya, Grace, silakan. Yosua 24. Yosua 4, silakan di yang lengkap. Ayat Yosua berapa sampai 24 ayat 1 sampai 28. Ayatnya salah. Ayat berapa sampai berapa? Ulang. Ada yang bisa? Yosua 24 ayat 18 sampai 28. Ya. Angel atau Quincy? Quincy. Angel. Oh, Angel. Yang nomor 6, pesan apa? Berapa 5 aja? Di sini 6 aja. Ya, terakhir, pesan apa yang dapat kita ambil dari perjanjian di Sikem? Saya ulang, pertanyaan nomor 4, apa pesan yang dapat kita ambil dari perjanjian di Sikem? Ya, jawabannya untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan dan bisa selalu setia dalam menepati janji kita. Untuk tugas minggu depan menghafal dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ya, adik-adik silakan ditandain Alkitabnya ya. Sudah? Yohanes apa, Bu? Yohanes 4 ayat 24. Berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah? Sudahkah ditandain Alkitabnya?
Selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu lalu, yaitu Intani Rayata Immanuela, Angelica Clio Kumedeng, dan Quinsa Olivia Kumedeng. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan Panjang Umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik adik-adik, kita berdiri semua. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ibu Dahlia ulang lagi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Sebelum menerima berkat, adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Oke, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan adalah jaminan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Ya, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Mungkin ada penyampaian dari kakak GSM, silahkan. Kak Herti ada mau disampaikan? Ya, ibadah remaja hari Sabtu. Felicia ya, ada Feli ke dalam. Felicia. Feli-nya Tante Madini ya. Selain firmannya Bapak Pendeta, Kak Gista PL-nya. Oke, ya adik-adik sudah seperti yang didoakan tadi oleh Kak Dalia, ya kita dalam minggu ini kita berduka ya, sekaligus dua jemaat kita yang terpanggil, ya salah satunya tadi guru sekolah minggu yang aktif, yang ceria, ya almarhumah Enci. Ya adik-adik sudah nonton ya video bersamaan kita ya, walaupun singkat kemarin Kak Enci karena hamil jadi kurang banyak mengambil bagian di kelas besar, ya dia dibanyakan di kelas Indria kecil, ya tapi sungguh banyak kenangan ya adik-adik ya. Ya kita percaya jeri lelah Kak Enci tidak sia-sia dalam melayani selama di bumi ini. Amin. Ya adik-adik, selamat ulang tahun tadi ya buat yang ulang tahun, sehat selalu, semakin berhikmat dalam Tuhan, semakin rajin beribadah.
Ya, itu saja Kak Dahlia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Herti. Ya, tambahan dari Ibu Dahlia. Adik-adik kalau ibadah hari Minggu, Ibu lihat banyak. Tapi kalau ibadah remaja, kok sedikit. Jadi usahakan bisa ikut ya. Anak besar juga enggak apa-apa, yang sudah kelas 6 boleh ikut gabung dalam ibadah remaja yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih buat kita semua adik-adik yang terus tetap setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, walaupun siang, jam-jam istirahat, tetapi adik-adik tetap semangat. Ya, oke. Terima kasih buat kita semua. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.